Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-226, tanggal 13 Agustus, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Kembalinya 70 pengikut yang diutus oleh Yesus. Itulah perikop pada pagi hari ini. Sebagai nats ayat hari ini dikatakan bahwa namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam surga. Bersukacitalah katanya, bukan karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu, tetapi karena namamu terdaftar di surga. Bacaan pagi biasa kita lihat yaitu diambil dari buku Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai dengan 23. Pada waktu yang lalu adalah Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 18. Ini adalah lanjutan ya. Perzinahan umat Allah. Nah, ini diperingatkan, ada perzinahan umat Allah. Gimana perzinahannya? Nanti kita lihat. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Nabi Amos ya. Pasal yang kelima ayat 16 sampai 17. Ini juga sambungan dari yang kemarin ya. Panggilan untuk bertobat. Nah, kemudian sebagaimana biasanya kita tetap melihat apa topik kita selama bulan Agustus, yaitu ialah hikmat memelihara hidup. Ini topik kita dalam bulan Agustus. Nah, apa itu hikmat? Sebab dia dikatakan bisa memelihara hidup. Hikmat adalah karunia dari Allah yang tertanam dalam batin kita. Jadi hikmat itu adalah merupakan karunia, kasih karunia dari Allah yang tertanam dalam batin kita. Jadi merupakan pemberian Allah yang ditanam dalam batin kita. Itulah hikmat. Nah, kemudian ada hikmat, ada bijaksana. Orang bijak berarti adalah orang yang berpikir. Jadi bijaksana adalah pikiran yang bisa membangun sesuatu yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi hikmat kebijaksanaan adalah merupakan karunia dari Allah kita olah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam sosial masyarakat, dalam hal kita bersosialisasi dengan masyarakat. Hikmat kebijaksanaan adalah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, hubungannya dengan hikmat dengan Alkitab ya, bahwa dalam Amsal pasal 1 ayat 7
dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi awal daripada pengetahuan kalau kita takut akan Tuhan. Nah kemudian, tetapi katanya, nah ini, orang bodoh ya itu menghikmat, itu adalah menghina hikmat. Tadi hikmat karunia dari, menghina karunia dari Allah, dan juga didikan, ya, pembelajaran. Orang bodoh ini menghina hikmat dan didikan. Nah itu orang bodoh. Nah maka ya, dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan demikian, kalau orang bijak, nah tadi bijak tentu dalam berpikir, pikiran yang mengelola, melihat malapetaka, ya, jadi orang bijak itu melihat malapetaka, dapat membayangkan apa yang terjadi. Nah, bersembunyilah ia. Nah, jadi orang bijak tahu datangnya bahaya sehingga dia bersembunyi dari bahaya tersebut. Tapi kalau orang yang bodoh, ya, tak berpengalaman, dia berjalan terus, ya, lalu kena celaka. Itulah orang bodoh. Sudah tahu, ya, yang dihadapi itu adalah masalah yang bisa membahayakan dia, tapi dia jalan terus. Artinya, ya, orang bodoh itu apapun terjadi dia bertindak dulu, ya, berpikir belakangan. Tapi kalau orang bijak, dia berpikir dulu baru bertindak, ya, sehingga tahu datangnya bahaya. Tapi kalau orang bodoh tidak tahu datangnya bahaya karena dia berjalan dulu, artinya bertindak dulu, ya kan? Dia tidak menganalisa apakah ini bahaya apa tidak. Itulah perbedaan orang bodoh dan orang pintar. Nah kemudian katanya ini, kalau kita tidak mempunyai hikmat atau kurang mempunyai hikmat, mintalah hikmat itu dari Tuhan Allah. Yakobus, ya, pasal 1 ayat 5 mengatakan, kekurangan hikmat hendaklah ia memintanya dari Tuhan yang murah hati, yang bisa memberikan hikmat dengan sangat baik. Minta kepada Tuhan, akan diberikan hikmat itu, karena ya karunia itu dari Tuhan, wajib hukumnya kita memintanya. Kalau kita kekurangan, kita kelebihan hikmat pun, ya, kita tetap meminta dari Tuhan, karena ada kalanya hikmat yang kita miliki perlu penyempurnaan, perlu di-upgrade, perlu diperbaharui sehingga bisa mengikuti zaman. Nah, sehingga sempurna apa yang kita lakukan di dalam hikmat kebijaksanaan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, Pancasila itu sila keempat. Kerakyatan, ya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya dipimpin oleh karunia Allah dengan pikiran-pikiran manusia yang memikirkan permusyawaratan, bermusyawarah. Itu kira-kira artinya. Jadi hikmat itu selalu karunia dari Allah. Kalau kita kurang, kita minta. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini yaitu kembalinya 70 pengikut yang diutus oleh Yesus pada waktu yang lalu, ya. Nah, kalau kita lihat
dalam Lukas ya, pasal 10 ayat 1 ya. Yesus mengutus 70 pengikut-pengikutnya. Kenapa Yesus mengutus pengikut-pengikutnya? Ada latar belakangnya. Karena ya, waktu Yesus sudah mau bangkit ke surga, mau berangkat ke Yerusalem, ya, ada satu kampung di Samaria itu menolak Yesus, tidak mau menerima Yesus, ya. Sehingga pada waktu itu ya, ada murid Tuhan Yesus 2 orang yang sangat-sangat prihatin dalam hal ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, dan setelah melihat penolakan ini ya, Yohanes dan Yakobus ini berpikir manusiawi. Masa Tuhan ditolak? Wah, ini harus dihukum. Gak benar ini. Karena mereka sudah peduli selama ini. Apalagi Yesus bangkit dari orang mati ya, dan akan naik ke surga. Jadi ini sudah menjelang hari ke-40 Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada informasi orang Samaria di kampung itu katanya ada menolak Yesus. Ya. Nah, akhirnya Yakobus dan Yohanes minta izin kepada Yesus ya. Mereka mengatakan begini, Tuhan, ya, apakah Tuhan mau? Nah, ini dibilang Yakobus ya, kami minta api turun dari langit untuk membinasakan orang lain ini. Itulah permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Kalau Tuhan mau, kita minta turunkan api dari langit supaya membakar orang itu. Dan kita pengalaman pernah ada turun api diminta oleh siapa? Nabi Elia ya. Waktu dia didatangi oleh 50 orang ya, perwira daripada Raja Ahab ya, bahwa Elia dipanggil, kalau kau anak Allah tolonglah, kamu dipanggil. Wah, Elia ini merasa dilecehkan. Pada saat itu juga demi Allah turunlah api bakar mereka. Turun api dibakar mereka, habis 50 orang meninggal, langsung mati pada situ. Kedua, datang juga seperti itu, congkak mereka kepada Elia. Tidak dengan rendah hati datang kepada Elia. Elia minta api juga, datang, mati 50 orang lagi. Jadi sudah 100 orang mati perwiranya. Ketiga, ya, baru mereka dengan rendah hati minta kepada Elia. Elia, tolonglah. Kami tahu, kami mohon dengan kesedihan Bapak untuk bertemu. Kami sudah tahu peristiwa-peristiwa. Elia tidak lagi menurunkan api. Dijawab, oke, saya datang menghadapi Raja Ahab. Nah, jadi itu yang bisa mendatangkan api. Artinya api itu bisa didatangkan. Ya. Nah ini Yakobus dan Yohanes meminta izin kepada Yesus. Perlu, kalau Tuhan mau, kita datangkan api dari langit untuk membakar mereka. Ini manusiawi ya. Ya masa Tuhannya ditolak satu kampung di Samaria. Ya. Nah mungkin mereka itu berpengalaman seperti kota Atma dan Gibeon ya, Sodom dan Gomora ya, yang dihancurkan oleh Tuhan karena tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Nah ini mau seperti itu dibuat. Nah tapi karena Allah sudah datang ke dunia, begitu besar kasih setia Allah di dunia. Allah tidak mau kematian manusia di dalam dosa. Nah maka Yesus mengatakan, dia berpaling lalu memarahi mereka. Jadi Yesus marah kepada mereka. Artinya, apa yang kau maksud? Ya. Allah sendiri ya, sudah mengatakan kasih karunia ke dunia ini, maka aku datang. Kalau ada yang tidak percaya, biarkan dia
berikan kesempatan bertobat selama dia masih hidup. Kalau memang dia sampai akhir hidupnya tidak percaya, ya udah, jawabannya apa? Ya mati. Artinya mati dan tidak hidup lagi. Tidak life after life. Tidak hidup setelah hidup sekarang. Tapi dia adalah death after life. Jadi mati setelah kehidupan sekarang. Jadi matinya itu mati beneran di dalam iblis, kira-kira begitu. Ya, makanya Tuhan Yesus menolak, marah dia. Jangan. Nah, maka ya Yesus ya pergi ke kampung lain. Nah, ditinggalkan. Nah, kemudian pergi di kampung lain, itu ada lagi peristiwa. Ada ya beberapa orang, wah, kami mau mengikut Yesus katanya. Jadi ada dari kampung lain itu ingin mengikut Yesus. Tapi dia bilang, tapi tunggu dulu. Karena ada orang mati, saya menguburkan orang mati dulu katanya. Nah, Yesus mengatakan, biarlah orang mati mengubur matinya. Kenapa kamu kalau mau ikut? Ya. Nah, yang kedua ada alasan. Saya permisi dulu kepada bapak saya. Karena sedang membajak di sawah. Perlu pamit dulu saya katanya. Yesus mengatakan, wah, ini kalau mau ikut saya harus serius ya. Dan tidak ada alasan mengubur mayat atau pamit pada orang tua, kan? Kamu mau ikut ya ikut. Itu kata Yesus ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini ya, di mana Yesus menerima laporan dari 70 orang yang ditugaskan ya. Bagaimana penugasannya waktu yang lalu? Nah, dalam penugasan yang lalu, begitu Yesus memilih 70 murid-muridnya, dibagi mereka dalam kelompok besar, yaitu 2 orang, 1 kelompok. Dengan pesan, tidak boleh bawa dompet, tidak boleh pakai sendal, pakai kaki telanjang. Ya. Nah, pergilah kalian ke rumah-rumah di kampung-kampung. Nah, kemudian kalian selalu mengucap salam. Diberkatilah rumah ini di dalam nama Tuhan. Mereka akan menerima, masuklah kalian ke rumah tersebut. Dan juga pesan Yesus, jangan berpindah-pindah tempat. Jangan ada kau tempati dalam 2 rumah keluarga, cukup 1 keluarga. Kalau 1 sudah di tempat itu, selalu dari situlah kau bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan pindah-pindah tempat. Kenapa Yesus mengatakan jangan pindah-pindah tempat? Untuk menjaga adanya suatu diskriminasi. Misalnya, sudah di tempat ini, pindah ke tempat lain. Nah, di tempat lain itu mungkin ada perselisihan dengan tempat yang pertama. Nah, sehingga ini bisa jadi momok. Bisa, wah, selama kau di sana apa kira-kira yang diberikan? Bagaimana ini? Jadi terjadi. Jadi itu yang dijaga oleh Tuhan Yesus, supaya jangan berpindah-pindah tempat. Cukup 1 tempat, supaya bulat hatimu untuk memberitakan firman Tuhan. Baik jemaat yang menerima dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan. Jadi tidak ada istilah diskriminasi, iri hati atau sakit hati di dalam jemaat. Itulah pesan Tuhan Yesus. Dan kamu dapat makan dari mereka, karena bekerja makan. Kau pemberitakan firman Tuhan harus dikasih makan. Nah, makanya dikatakan jangan bawa dompet dan uang segala macam. Tidak ada. Jadi hasil kerjanya yang membuat dia menjadi makan. Khotbah minggu yang lalu, jangan mencuri. Tuhan mengatakan, bekerjalah kamu dengan hasil kerjamu, sehingga kamu dapat memberi berkat kepada orang lain. Jangan mencuri, ya kata Tuhan. Nah, di sini juga apa hasil kerjamu?
itu aku akan kamu terima. Nah, tapi Yesus mengatakan, kalau ada tuh di antara anggota umat Allah atau jemaat yang menolak, sudah kau berkati rumah itu tapi dia menolak, tidak mau menerima, sudah kibaskan ya jubahmu, kakimu, dan tinggalkan. Jangan berada di sana, tinggalkan. Biar Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi buat dia. Ya, jangan berdebat, tinggalkan saja katanya. Nah, itu. Nah, sekarang laporan daripada ke-70 ini diterima oleh Yesus. Nah, dan sebelum masuk kita dalam laporan mereka, ya, ke-70 pengikut itu kembali dengan gembira, ya, dan mereka sangat kagum dengan Tuhan Yesus, ya. Kata mereka, roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami merintahkan mereka atas nama Tuhan. Tuh. Jadi roh-roh jahat itu takut sama kami apabila kami merintahkan atas nama Tuhan. Nah, kemudian Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kata Yesus. Jadi aku sudah melihat iblis-iblis itu jatuh dari langit seperti kilat, katanya. Sudah tidak jelas. Nah, kemudian ketahuilah, kata Yesus, kalian sudah kuberikan kekuatan atau kuasa supaya kalian dapat menginjak ular dan kalajengking, serta ya memerintahkan segala kekuatan musuh tanpa ada suatu pun yang dapat mencelakakan kalian. Nah, jadi Yesus mengatakan, sudah saya berikan kuasa kepadamu bisa menginjak ular dan kalajengking. Nah, kemudian bisa mematahkan segala kekuatan musuh tanpa ada suatu pun yang dapat mencelakakan kalian. Jadi bisa mematahkan kekuatan musuh mereka tanpa celaka sedikit pun. Itu sudah diberikan Yesus. Nah, kemudian dikatakan di ayat 20, sekalipun begitu. Nah, jadi dengan diberikan kuasa dan bisa melakukan segalanya, sekalipun begitu katanya, janganlah bergembira karena roh-roh jahat taat kepadamu. Jadi kamu jangan bergembira karena dengan kuasa yang kuberikan itu kepadamu. Karena tadi sangat gembira sekali mereka melaporkan. Tapi Yesus mengatakan jangan kau bergembira. Ya. Biasa-biasa saja, kira-kira begitu. Ya. Jangan terlampau euforia, ya, terlampau hura-hura bahwa dia bisa mengeluarkan iblis segala macam atau bisa menyembuhkan segala penyakit. Jangan pamer. Ini kata Yesus. Makanya Yesus selalu dia setiap menyembuhkan orang sakit, jangan beritahu kepada umum, tapi beritahulah kepada imam-imam. Maksudnya supaya dapat dimengerti para imam, ya. Sebab kalau masyarakat umum nanti dibilang ini, wah ini dukun ini. Nah, dukun ini katanya. Tapi kepada imam-imam mengerti, ya. Karena tahu persis, ya, kuasa-kuasa yang datang dari Yesus. Nah, sekarang di sini diingatkan kepada ke-70 murid-murid yang kembali yang ditugaskan oleh Yesus. Jangan bersuka cita karena kamu bisa mengusir roh-roh jahat. Tapi ada satu pesannya. Tapi bergembiralah kamu karena namamu terdaftar di dalam surga. Wah, sangat enak, ya. Jadi kuncinya adalah kita jangan euforia, jangan ria, jangan bergembira karena kita diberikan hikmat atau segala macam. Tetapi kita harus bergembira kalau nama kita sudah tercatat di dalam surga. Nah, makanya setiap baptisan kudus yang bersukaria adalah Allah di surga. Karena ada tambah jemaat yang masuk kerajaannya.
Jadi setiap ada baptisan kudus, misalnya di gereja, ada 20 orang dibaptis. Wah, Tuhan sangat bersuka cita dan bergembira di surga. Karena pada hari ini ada 20 orang yang lepas dari dosa dan masuk pewaris kerajaan surga. Jadi dengan baptisan kudus yang bersuka cita adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita manusia bergembira karena sudah terdaftar, itu aja. Jadi kita juga orang tua misalnya sangat bersuka cita kepada Tuhan karena anak kita sudah terdaftar dalam surga. Bukan pemberian nama, ya, atau ya banyak orang ini diberikan nama, bukan itu, bukan. Dia adalah terlepas dari dosa dan terdaftar dalam kerajaan surga. Ayat hari ini juga mengatakan dalam Yeremia bahwa jangan kamu bersuka cita, ya, dengan adanya ayat 12 yang Lukas tadi, ya, bukan Yeremia. Yeremia ada bacaan pagi. Nah. Jadi dengan adanya di dalam Lukas pasal 10 itu, ya, bahwa ada laporan kepada Yesus ayat 20 daripada murid-muridnya, ya. Dia pesankan, walaupun kalian sudah sangat bergembira, tapi bergembiralah karena nama kalian sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Itulah upah yang abadi diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya yang bekerja dengan baik menjalankan tugas pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bergembira karena kita memberitakan firman bisa mengurus setan segala macam, atau ria atau mempamerkan apa? Sekali-kali jangan, kata Tuhan. Tapi bergembiralah kalau kau sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu buku Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 23. Nah, ini perzinahan umat Allah. Nah, ini mengingatkan kembali, ya. Tuhan Allah berkata kepada Israel, ya, kamu saya terima sebagai anakku dan memberikan negeri yang menyenangkan, negeri yang paling bagus di seluruh dunia. Coba. Jadi kamu sudah kuterima sebagai anakku dan memberikan negeri yang bagus dan yang terbaik di seluruh dunia, kata Tuhan. Nah, dan aku ingin kau sebut aku Bapa dan tidak lari lagi. Ini keinginan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, aku Bapakmu, engkau anakku, dan kuberikan kepadamu negeri yang menyenangkan dan yang terbaik di seluruh dunia. Sudah diberikan Tuhan. Tapi kata Tuhan, ya, kamu seperti istri yang tidak setia. Digambarkan istri yang tidak setia. Bagaimana sebenarnya istri yang setia? Istri yang tidak setia itu kalau melihat laki-laki ganteng, dia kepengen. Melihat laki-laki yang kaya, dia kepengen. Sehingga dia berselingkuh dengan suaminya. Inilah dikatakan Tuhan, kamu sebagai istri yang tidak setia. Karena perselingkuhannya. Kalau dalam hal ini, Tuhan mengatakan, di atas puncak gunung terdengar suara gaduh bangsa Israel, katanya. Suara gaduh, menangis, dan memohon-mohon. Apa itu? Kata Tuhan. Nah, jadi, karena telah berdosa dan melupakan Tuhan Allah mereka. Hai kamu semua yang telah meninggalkan Tuhan, kembalilah, kata Tuhan. Jadi mereka di puncak gunung itu menyembah berhala, berdoa, menangis, bahkan ada yang mengorbankan anak-anak mereka. Itu disampaikan. Tuhan mengatakan, kembalilah, ya. Hai kamu Israel, kembalilah, ia akan menyembahkanmu dan menyediakan kamu menjadi setia. Dan Tuhan mengatakan, kamu berkata, ya,
Ya sekarang kami datang kepada Tuhan sebab Ia Allah kami. Kamu berkata seperti itu. Tapi sia-sia saja. Kamu menyembah berhala di atas puncak gunung pertolongan untuk Israel. Ya. Hanya datang dari Tuhan Allah kami. Jadi kamu sia-sia sebenarnya. Mau kembali kamu katamu kepada saya. Tapi kamu tetap pergi ke puncak gunung. Menyembah berhala. Jadi ya percuma kamu panggil saya Tuhan. Jadi karena sayalah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Tapi kamu tetap melakukan pekerjaan yang sia-sia. Menyembah berhala. Nah. Kemudian Israel mulai sadar. Ya. Israel sadar menyembah berhala yang memalukan itu telah membuat kami kehilangan anak-anak kami serta ternak dan sapi dan domba, yaitu segalanya yang telah diusahakan oleh leluhur kami sejak dahulu kala. Jadi ini sadar, bangsa Israel sadar bahwa mereka telah bersalah dan pekerjaan yang memalukan, bahkan mengorbankan anak-anak mereka, sapi, domba, korban pemberian mereka kepada berhala, ya. Dan juga telah diusahakan oleh leluhur mereka, katanya, dari leluhurnya seperti itu. Jadi mereka mulai sadar dan mengerti benar bahwa mereka dipermalukan. Anak-anaknya banyak korban. Karena tadi Tuhan sudah ingatkan, kamu adalah istri yang tidak setia, tetap menyembah berhala. Bahkan harusnya kamu kembali kepada aku, karena aku yang akan memberikan terbaik bagimu, kata Tuhan. Termasuk tanah yang terbaik di seluruh dunia diberikan. Nah kemudian mereka pasrah sekarang, ya. Bangsa Israel pasrah. Apa dikatakan mereka? Ya. Biarlah kami menanggung malu, ya, dan biarlah kami menjadi hina. Jadi mereka pasrah. Kalau begitu, walaupun demikian, biarlah kami menanggung malu dan hina atas perbuatan kami sendiri. Nah, sebab kami dan leluhur kami telah berdosa. Jadi termasuk leluhurnya juga berdosa. Nah, berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kami. Dan tak pernah taat kepada perintah-perintahnya. Jadi dengan mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa, ya, yang tidak taat pada perintah-perintahnya. Nah kemudian dengan adanya perjinahan bangsa Israel, apa kira-kira jalan keluarnya setelah mereka dituduh oleh Tuhan seperti istri yang tidak setia? Di ayat 25 dikatakan, biarlah kami menanggung malu dan biarlah kami menanggung hina, sebab kami dan leluhur kami telah berdosa kepada Tuhan Allah kami dan tak pernah taat kepada perintah-perintahnya. Inilah statement daripada bangsa Israel saat Tuhan menuduh mereka sudah berzina dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Maka dengan demikian, karena bangsa Israel sudah sadar dan sudah pasrah, maka mereka kembali bertobat dan percaya kepada Tuhan Allah yang memberi hidup kepada mereka. Nah kemudian kita lanjut dalam bacaan malam, yaitu Amos 5 ayat 16 sampai 17. Nah di sini panggilan untuk bertobat. Jadi tadi dengan pasrah dan sadar bangsa Israel. Nah di sini dilanjutkan dengan panggilan untuk bertobat. Nah,
Tuhan Allah yang Maha Tinggi berkata, nah, ini Tuhan menyampaikan, di jalan-jalan kota orang akan meratap dan berkeluh kesah karena sedih. Bahkan para petani akan dipanggil untuk turut menangis bersama orang-orang yang dibayar untuk meratapi orang mati. Nah, kemudian di semua kebun anggur orang akan meratap karena aku datang akan menghukum kamu. Jadi dengan adanya himbauan untuk bertobat ini, Tuhan mengatakan bahwa di jalan-jalan kota orang akan meratap dan berkeluh kesah karena sedih. Bahkan para petani katanya akan dipanggil untuk turut menangis bersama orang-orang yang dibayar untuk meratapi orang mati. Bahkan dibayar katanya petani-petani meratapi orang yang mati itu. Nah, di semua kebun anggur orang akan meratap. Jadi orang akan merasa ngeri dan takut karena Tuhan akan menghukum mereka. Nah, apa akhir daripada perikop ini? Maka dikatakan, sungguh celakalah kamu yang akan merindukan. Jadi celakalah kamu merindukan hari Tuhan. Apa gunanya bagimu hanya merupakan hari yang gelap, bukan hari yang terang bagimu. Jadi percuma kalian merindukan hari Tuhan, karena bagimu itu gelap. Kenapa gelap? Karena kamu tidak bertobat, bahkan selalu menjalankan yang tidak diingini oleh Tuhan, menyembah berhala, dan bahkan meratapi dan menangis karena dosa-dosa mereka, dan Tuhan akan menghakimi. Dan maka Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu merindukan hari Tuhan? Percuma. Jadi bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Yesus sebagai bisa menghapuskan kehausan dan bisa menghilangkan kelaparan, karena dikatakan setia pada saya, dia tidak akan lapar lagi. Percaya kepada saya, dia tidak akan haus lagi. Nah, bagi orang yang tidak setia dan percaya kepada Yesus akan tetap haus. Dan percuma, kata Tuhan, merindukan hari Tuhan. Karena bagi dia, hari Tuhan adalah gelap, bukan terang. Nah, sekarang, pertanyaan bagi kita, apakah kita merindukan hari Tuhan? Apakah kita merindukan life after life, the news of Jerusalem? Apakah bagi kita itu gelap gulita? Mari kita berpikir dengan jernih. Tapi orang bodoh, orang pintar, ada perbedaan di antara mereka. Orang pintar tahu datangnya bahaya. Orang bodoh tutup mata dan mati. Mana beda orang pintar dan orang bodoh? Orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Orang pintar tidak bisa menjamin kalau dia besok 2 jam lagi, 1 jam lagi masih hidup. Dia menyiapkan dirinya untuk tetap hidup. Bagaimana caranya? Komunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap saat. Dan napas orang pintar adalah doa. Dia selalu mendahulukan Tuhan
kemanapun dia pergi. Bahkan dengan kata-kata yang manis mengatakan, jika Tuhan menghendaki, saya akan begini. Itulah. Tapi kalau orang bodoh, dia menjamin kalau besok dia masih hidup, sehingga dia tidak siap, ya, dan kedatangan Tuhan seperti pencuri malam. Dia tidak siap karena dia menjamin besok masih hidup. Padahal malam ini juga dia sudah selesai. Terus bagaimana dia persiapan? Tidak ada. Jadi kata dalam orang Sunda mengatakan, janganlah engke, ya, janganlah kumaha engke, katanya, bagaimana nanti, tetapi jadilah engke kumaha, atau nantinya bagaimana, atau nantinya bagaimana, masuk surga apa tidak, ya. Jangan bagaimana nanti, masuk surga lah, mau masuk surga apa tidak terserah, jangan, ya. Harus nantinya bagaimana, sehingga persiapan-persiapan dijalankan setiap saat. Itulah perlunya kita berpengalaman dengan Tuhan. Kalau bisa kita mencontoh Paulus, kematian bagi saya adalah untung, karena saya bersama dengan Tuhan. Dua yang mendesak hidupnya, katanya. Kalau saya pun hari ini mati, saya sudah bersama Tuhan. Saya juga senang, bergembira. Dan kalaupun saya masih diberikan hidup, kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, terima kasih. Nah, jadi terutama pada kita usia yang sudah lanjut, bagaimana kita memahami supaya hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan di sisa-sisa hidup kita. Inilah pesan moral daripada firman Tuhan pada hari ini, untuk tetap setia kepada Tuhan dan jangan bergembira karena kita mendapatkan kuasa apa saja, tetapi bergembiralah kita karena kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua.